Nah, yang terakhir ya, yang berkaitan dengan akuntansi perusahaan dagang, ini adalah yang terkait dengan pencatatan persediaan. Ya, jadi ada dua metode yang umum digunakan, yaitu metode secara perpetual ya dan metode secara periodik. Ya. Apa yang dimaksud perpetual dan periodik? Ya. Nah, jadi kita lihat di sini perbedaan jurnal yang dilakukan secara perpetual dan periodik. Ya. Nah, ini ya, jadi kita lihat yang pertama kalau dia penjualan secara periodik atau perpetual ya. Kalau secara periodik ya, akun untuk mencatat pembelian itu adalah pembelian. Ya, sedangkan secara perpetual akun untuk mencatat pembelian barang dagangan ya, barang dagangan yang akan diperjualbelikan itu adalah masuk ke persediaan. Gitu ya. Jadi masuk ke persediaan. Nah, jadi segala macam pencatatan pembelian maupun penjualan nanti dia adalah di akun persediaan. Nah, ini di sini misalnya penjualan ya. Ya, penjualan, maka dalam penjualan itu juga dia mencatat persediaannya berkurang ya dalam akun penjualan nih misalnya ya. Nah, di sini ada persediaan yang berkurang. Ya, kalau bertambah tadi di debit ya. Nah, kalau di sekarang dia adalah berkurang. Ya, sedangkan di ini periodik ya. Nah, sedangkan di periodik dia tidak ada pencatatan persediaan. Ya, tidak ada persediaan. Ya, nah ini jadi ini adalah perbedaan yang utama dulu ya dari periodik dan perpetual. Ya, artinya apa di dalam perpetual? Ya, ini saldo persediaan itu akan terkontrol setiap waktu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih saya beli mau jualan gitu ya. Nah, ketika kita mau jualan ya ini misalnya membeli pensil barang dagangan ya. Ya ini barang dagangan pensil sebanyak 10 unit ya. 10 unit, maka dicatatnya langsung di persediaan. Berarti saya langsung ketahuan punya persediaan 10. Gitu ya, langsung punya persediaan 10. Kemudian saya jual satu. Ya. Nah, dijual satu, persediaannya di kredit. Ya, berarti minus 1 jual. Nah, kan pada saat ini kita langsung ketahuan ya saldonya ada 9. Ya, ketahuan saldonya ada 9. Ya, nanti dijual lagi misalnya ya. Jual lagi 2, saldo tinggal 7 ya. Jadi ini di akunnya itu langsung ketahuan kan, akun buku besarnya kan begitu kan. Nah, gitu ya. Persediaan 10 ya pas beli, kemudian jual 1, jual 2 gitu ya. Nah, ini kan langsung ketahuan ya saldonya 7. Oke ya. Nah, ini adalah perpetual ya. Jadi di perpetual itu dicatatnya langsung di akun persediaan. Ya, dan salah satu dampaknya adalah saldonya bisa terlihat setiap waktu. Ya, bisa terlihat setiap waktu. Ya, jadi itu. Nah, bagaimana jadi waktu saldo akhirnya ya dia langsung ketahuan kan saldo akhirnya. Nah, tapi bagaimana dengan periodik ya? Nah, periodik ini nanti yang dicatat gitu ya. Jadi kalau di sini kan tidak ada ya pencatatannya ya. Gitu ya, tidak ada. Ya, tidak ada pencatatan. Nanti dia dicatatnya adalah di saldo ya.
Ya mana di sini ya sebentar. Ini. Oke. Jadi nanti akan terlihat di ya tidak nanti akan terlihat di saldo akhirnya, gitu ya. Jadi saldo akhirnya itu jadi gini, dihitung di saldo akhirnya, gitu ya. Jadi misalnya kan dicatatnya di pembelian, gitu ya. Ya dicatatnya di pembelian ya, berarti beli ya, berarti beli 10 tadi gitu ya. Udah hanya pembelian aja, gitu ya, pembelian. Nah, kemudian pada akhir bulan ya, akhir bulan dicek saldonya ada berapa, gitu ya. Oh, saldonya tinggal sisa akhir ya. Ya, saldo akhir tinggal 7. Oh, berarti barang yang terjual adalah 3. Itu ya. Nah, itu adalah dengan sistem periodik. Gitu ya, dengan sistem periodik berarti nanti dicek saldo akhirnya aja. Ya, waktu terjadi penjualan nggak usah dikontrol ada barang masuk kemudian penjualan langsung dicatat gitu enggak gitu ya. Tapi nanti aja saldo akhirnya ada berapa. Nah, gitu ya. Nah, ini maka berarti terjualnya 3. Nah, berarti 3 inilah yang menjadi harga pokok. Ya, yang menjadi harga pokok adalah di 3 ini nanti. Gitu ya. Jadi agak terbalik ya, kalau yang perpetual itu termaintain setiap waktu, ya kalau yang periodik ya secara periodik aja ketahuannya, gitu ya, kelihatannya secara periodik aja, gitu ya. Nah ini variasinya ya, kalau ada retur ya berarti dia kembalinya ke pembelian. Ya karena pertama dia dicatat pembelian berarti pada saat ada retur ya mengurangi pembelian. Tapi kalau di perpetual kan langsung mengurangi persediaan. Ya, ada biaya angkut ya langsung ke pembelian. Ya, kalau perpetual langsung masuk ke persediaan. Ya, karena menambah nilai barangnya ya, menambah nilai barangnya. Ya, kalau misalnya ada diskon ya yang dikurangi pembelian kalau sistem periodik, sedangkan perpetual yang dikurangi persediaan. Ya, ya demikian juga penjualan ya, dia langsung ke ya penjualan berarti kalau ada retur ke piutangnya. Ya, sementara di sini dia ada 2 jurnal ya. Sekaligus untuk mengoreksi harga pokoknya. Ya, sekaligus mengkoreksi harga pokok. Ya, persediaan, harga pokok, penjualan. Kalau ada diskon juga dengan piutang ini juga karena piutangnya bukan piutang diskonnya bukan diskon dari harga barang ya, tapi diskon karena melakukan penjualan, pembayaran dari penjualannya. Ya, dari pelunasan sehingga yang berkurang itu adalah piutang dagangnya, tapi harga pokoknya nilai persediaannya tidak berubah. Tadi ya yang N10 gitu ya. Ya, yang N per 10 2 per 10 N per 30 ya. Nah, ini harga barangnya tidak berubah. Yang berubah itu adalah piutangnya. Gitu ya, atau utangnya itu yang berubah. Tapi harga barangnya tidak berubah karena diskonnya bukan di diskon di harga barang. Ya, kalau di diskon harga barang ya berarti nanti yang berkurang adalah nilai persediaan atau utangnya, utang di awalnya. Gitu ya. Jadi ini nanti perlu dibedakan ya, perlu dibedakan di rasa-rasa aja gitu ya, di rasa-rasa ya. Kalau atas pembayaran berarti mempengaruhi piutang, tapi kalau atas kan kita kan gini beli barang gitu ya. Misalnya gini. Ya, jadi nanti kita bisa bedakan ya. Ini harganya berapa? Harganya 2.500. Saya tawar deh, harganya 2.000.
2.000 aja. Nah, itu berarti harga barang yang berubah, harga persediaannya. Ya kan? Dari harga penawaran 2.500, akhirnya kita berhasil menawar dan harganya 2.000. Oke ya, berarti selesai. Berarti persediaannya di sini 2.000. Gitu ya, misalnya gitu ya. Ketika kita beli barang itu berarti 2.000. Tapi kemudian ketika bayar, saya bayarnya bulan depan ya, sebulan. Ya, 1 bulan berarti 30 hari. Gitu. Ya boleh bulan depan, tapi kalau misalnya dalam jangka waktu 10 hari bayar, saya kasih potongan penjualan. Ya. Nah, jadi bukan harga barang yang dipotong, tetapi piutangnya. Karena kan di sini dicatatnya piutang, ya piutang dagang pada penjualan. Nah, ini sudah fix nih angkanya di 2.000. Tapi kemudian apabila ada pembayaran yang dipercepat, maka yang berkurang piutang dagangnya. Ya, retur atau potongan penjualan yang dikredit adalah piutang dagang. Ya, itu ya. Oke ya, jadi ada dibedakan ya antara harga barang yang berkurang ya maupun atau piutangnya yang berkurang. Oke ya, jadi ini adalah itu beda sistem periodik dan sistem perpetual. Nah, cuman nanti di sistem periodik itu ada persyaratannya, dia harus melakukan stock of name barang di akhir periode. Gitu ya, stock of name ya. Jadi harus dihitung tuh barangnya gitu ya. Ini berapa barang yang ada sekarang. Nah, gitu ya. Barang yang tersisa sekarang berapa? Nah, itu dia harus menghitung saldo akhir dari barangnya. Oke ya, itu adalah perbedaan dari perpetual dan periodik. Nah, ini adalah contoh laporannya. Ya, kalau contoh laporan mungkin kalau perpetual bisa langsung ya, harga pokok penjualannya bisa langsung ketemu. Ya, tapi kalau periodik ya ini biasanya ada saldo awal, saldo akhir dulu. Ya, kita ada saldo awal berapa, saldo akhir berapa. Ya, ini tapi sementara itu nanti aja ya. Nah, sementara ini kita pahami dulu perbedaan dari transaksi yang perpetual dan periodik. Ya, ini kembali perbedaan laporan keuangan ini yang kemarin ya. Oke. Baik, sampai sini saya kira ini cukup ya, perpetual dan periodik, hanya ini saja yang kita sampaikan. Ada pertanyaan? Paling nanti di sini ya, mungkin ada tambahannya nanti di sini untuk laporan harga pokok ya, karena nanti di harga pokok ini ya, jadi karena tadi yang dicatat adalah di pembelian ya, maka nanti untuk menghitung harga pokok ya, untuk menghitung harga pokok ya, harga pokok penjualan ini ya, ini nanti ada persediaan awal ya, ini karena periodik ya, periodik katakanlah untuk mencatat laporan laba rugi 1 Desember sampai 31 Desember ya, persediaan awal berapa, misalnya 0 ya, belum ada. Kemudian ada pembeliannya ya, misalnya tadi ada pembelian ya, misalnya X ya. Nah, kemudian ini berarti saldo awal plus pembelian, berarti barang yang tersedia. Gitu ya, istilahnya itu nanti barang tersedia. Nah, kemudian persediaan akhir. Nah, tadi ya yang dicatat ya, ini kalau untuk periodik ya. Nah, baru persediaan akhirnya berapa? Nah, barulah di sini adalah harga pokoknya ya. Nah, gitu ya. Jadi hanya mencatat pembelian, yang dicatat hanya pembelian dan persediaan akhir. Ya, berbeda dengan yang
perpetual, ya perpetual karena di buku besarnya sudah langsung ketemu ininya, harga pokok penjualannya sudah langsung ketemu. Ya, jadi itu aja untuk perbedaannya. Yang ini mungkin tadi nanti formatnya ya, nanti saya tambahkan formatnya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Apa Pak, minggu depan offline Pak? Minggu depan offline atau online lagi Pak? Ya boleh, minggu depan bisa ini offline. Ya. Oh iya Pak, pengen praktek juga gitu Pak. Jadi